Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Nurul Sabrina, NIM 201026084. Saat ini saya sudah bersama Mbak Evaria Hafista selaku host dari program ngaji bareng Kiai di TVRI Jawa Tengah ya Mbak. Halo Isna, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar kamu? Alhamdulillah sehat. Mbak Eva sendiri sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Saat ini kesibukannya apa nih Mbak? Saat ini lagi ngobrol sama Isna. Jadi kalau saya ini di TVRI Jawa Tengah memegang 3 program. Yang pertama yaitu ngaji bareng Kiai. Yang kedua program Nikmat Ramadan, itu setiap 1 tahun sekali selama bulan puasa Ramadan. Dan ada juga program Jejak Islam, itu mengangkat tema dalam arti di Jawa Tengah ini kan kita ada beberapa kota dan kabupaten yang memiliki yang namanya peninggalan-peninggalan sejarah Islami. Nah itu kita angkat juga di program Jejak Islam. Wow, keren sekali Mbak Eva. Jadi begini nih Mbak Eva, saya punya beberapa pertanyaan mengenai pengalaman Mbak Eva selama menjadi host di program ngaji bareng Kiai di TVRI. Apa aja pertanyaannya? Jangan banyak-banyak loh ya. Nah jadi yang pertama nih Mbak, sudah berapa lama sih menjadi penyiar di program acara ngaji bareng Kiai di TVRI? Alhamdulillah saya itu diberi kesempatan yang luar biasa oleh TVRI Jawa Tengah untuk memegang program ngaji bareng Kiai kurang lebih ini sudah 2 tahun lebih kayaknya. Wow, lama juga ya Mbak? Alhamdulillah. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Mbak, ada berapa penyiar di program acara ngaji bareng Kiai di TVRI sih Mbak? Kalau penyiar itu ada beberapa, jadi dan saya ini salah satunya. Jadi kalau seandainya host yang A tidak bisa atau ada halangan, ada penggantinya. Contohnya saya, mungkin kan saya sekarang juga aktif bekerja ya di kantor. Seandainya ada kegiatan yang tidak bisa ataupun tidak dijadwalkan di weekend, itu saya nanti memberikan kesempatan untuk host lainnya untuk bisa mengisi. Jadi kita sebenarnya saling melengkapi saja sih. Saling backup gitu ya Mbak? Saling backup juga, karena kan kembali lagi ini tuh kerja sama tim ya, bukan kerja sendiri-sendiri. Jadi luar biasa sekali, kru-kru TVRI Jawa Tengah pun mendukung kegiatan-kegiatan kami sih. Keren sekali ya Mbak. Nah, terus untuk kiainya sendiri itu ada 1 doang atau ada beberapa juga nih Mbak? Sama juga halnya kiainya, kalau selama saya di program ngaji bareng Kiai ini, saya pernah juga bersama Kiai Fuad Rizki, beliau juga salah satu dosen di UIN Wali Songo. Kemudian saya juga saat ini yang masih running itu dengan Kiai Abdul Rohim Al-Musin. Dari kiainya atau udah disiapkan dari kru dari TVRI-nya sendiri tuh Mbak? Tema ngaji bareng Kiai ini diserahkan langsung oleh kru TVRI Jawa Tengah kepada kiainya, ataupun juga bisa nih. Jadi contoh saya nih sebagai host juga ingin memberi masukan ke Kiai, kalau ngangkat tema ini gimana nih? Kebetulan kan saya juga punya anak-anak, jadi mungkin saya request nih temanya tentang parenting. Bagaimana cara mengajar, mendidik anak dengan caranya Rasulullah, contoh seperti itu. Ataupun dari netizen juga bisa loh. Nah, kayak Isna nih, Isna mau request ke Mbak Eva nih, itu bisa banget, nggak menutup kemungkinan. Contoh nih, ingin membawakan temanya yang kekinian, yang generasi ala-ala generasi milenial atau generasi Z. Itu bisa banget. Contoh, mamanya perkembangan Islami di dunia sekarang, dalam arti perkembangan zaman sekarang yang ibaratnya tuh tidak bisa disamakan dengan cara kita belajar seperti zaman dulu. Contoh pertanyaan simpel nih, mamanya kayak Isna pun bisa tanya, Kiai kalau mau baca Al-Quran itu harus pakai Al-Qurannya atau boleh dengan gadget sih? Nah itu kan juga bisa kan. Nah hal-hal seperti ini mungkin bisa disesuaikan, dan alhamdulillah kiainya pun mau dan bisa menyesuaikan ya dengan request-requestan dari saya sebagai host, dari jamaahnya juga, bahkan dari netizen pun alhamdulillah kiainya juga bisa menyesuaikan. Gitu. Keren sekali Mbak. Nah terus untuk karakter suara dari hostnya sendiri itu, apakah ada kualifikasi dari hostnya itu sendiri Mbak? Wah ini kalau berbicara tentang karakter suara atau pembawaan, itu setiap host, setiap individu kan pasti punya ciri khas yang beda-beda Isna.
Kalau saya sendiri membawakan dengan apa adanya, dalam arti tidak dibuat-buat ya, dengan suara saya yang sedemikian rupa, mungkin tidak bulat atau serak-serak basah ya. Kalau presenter atau news anchor itu wah suaranya harus bulat dan pembawaannya formal. Tapi kalau di program Ngaji Bareng Kiai ini, baik hostnya, kiainya, ataupun bahkan jamaahnya kita tuh santai banget, Isna. Makanya kenapa saya membawakannya dengan saya apa adanya. Tapi tone-nya kita dalam arti disesuaikan karena ini program Islamik, ya kita lebih dalam arti membawakannya lebih santun, lebih kalem, betul. Jadi nggak kayak, kan beda banget kalau membawakan acaranya dangdutan, itu kan beda gitu kan. Acara wayangan ataupun berita itu kan beda sekali. Kalau di program Ngaji Bareng Kiai ini acaranya cenderung informal. Karena apa? Karena kiainya pun punya ciri khas yang humoris, yang bahkan bisa bikin satu studio itu ketawa terbahak-bahak. Saya pun demikian, kadang tuh saya sampai perutnya sakit karena nahan ketawa terus gitu. Dan ya seru-seru banget. Alhamdulillah sih kalau saya sendiri, kalau katanya kiai, katanya kru TVRI Jawa Tengah tuh selalu ibu-ibu jamaah nih terutama selalu nanyain, hostnya siapa? Mbak Eva bukan gitu kan. Terus kalau mungkin hari ini saya berhalangan, kok hostnya bukan Mbak Eva gitu. Saya sendiri pun ya tahulah kelebihan kekurangan dari saya, tapi kembali lagi saya ini berusaha untuk memberikan suatu keunikan. Jadi ada ciri khasnya. Oh, ini kayaknya dari kalau lihat di YouTube namanya gitu kan, cuma denger aja orang udah tahu ini suaranya si Eva nih. Terus cara membawakannya, apalagi pada saat saya opening gitu kan, saya bilang ngaji bareng Kiai, itu pun saya punya ciri khas gitu dengan artikulasi, intonasi yang beda-beda tuh. Saya pun punya ciri khasnya. Jadi ya alhamdulillah sih kalau jamaah, terutama ibu-ibu nih seneng gitu kalau pas saya jadi host terus saya membawakan program itu. Iya, jadi jamaahnya itu nyaman ya sama Mbak Eva? Betul sekali, nyaman, seneng. Terus kalau mereka bilang tuh Mbak Eva tuh komunikatif dan orangnya tuh mau berdialog gitu loh. Mau. Gitu. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya nih Mbak. Nah, apakah ada aturan-aturan tertentu yang harus dipatuhi dalam membawakan program acara Ngaji Bareng Kiai ini, Mbak? Berbicara mengenai aturan, kalau dari kru TVRI Jawa Tengah sendiri sebenarnya tidak ada aturan tertulis. Si host harus seperti ini, kiainya seperti ini, jamaahnya seperti itu, tidak ada. Tapi kembali lagi kami itu saling kerjasama untuk berkomunikasi. Terutama dengan koordinasi ya. Contoh, saya dengan kiai nih. 1 hari atau 2 hari sebelumnya sudah tiktokan, Kiai nanti temanya apa, kemudian Kiai saya mau pakai gamis warna merah nih, nah Kiainya biasanya menyamakan, saya pakai kokonya warna merah juga, luar biasa sih. Jadi komunikasi kami untuk berkoordinasi, menyemangatkan program Ngaji Bareng Kiai ini luar biasa. Kembali lagi juga seperti jamaahnya, itu juga sudah dikoordinir oleh ketua. Biasanya ketua jamaahnya kan ada ya. Ibu-ibu, hari ini nanti kita syuting di TVRI Jawa Tengah, pakainya gamisnya warna hitam, hijabnya warna hijau nih. Nanti yang episode kedua agak siangan, hijabnya aja deh diganti warnanya kuning. Nah, jadi luar biasa sekali nih komunikasi kita semua. Bahkan pengisi musik pun juga menyesuaikan dengan host, dengan kiainya. Luar biasa sih, saya rasa program ini tuh memang harus ada terus ya, karena di internalnya kami pun komunikasi, koordinasi kami pun luar biasa bagus. Jadi harapannya ke depan pun pada saat kami menyampaikan pengajian ini juga diterima nih oleh banyak masyarakat gitu, Isna. Komunikasinya itu tersampaikan gitu ya? Tersampaikan 2 arah gitu. Nah terus nih Mbak, apakah ada aturan tertentu yang harus dipatuhi oleh host untuk pada saat opening dan closing nih Mbak? Kalau itu memang biasanya kalau dari kru TVRI Jawa Tengah itu tidak ada Eva nanti openingnya seperti ini, itu tidak ada. Tapi kalau kan saya kan belajar dari host-host sebelumnya, dari TV pun saya juga pelajarin ya untuk program-program yang sama mungkin di stasiun TV lainnya. Kalau untuk opening itu kita buka dengan yang namanya jingle. Jadi kan kalau di Ngaji Bareng Kiai ini ada jinglenya yang dibawakan oleh pengiring musik. Dan terakhirnya tuh saya biasanya langsung buka dengan Ngaji Bareng Kiai. Nah,
jamaahnya itu wajib menjawab dengan nyaman, sejuk di hati gitu loh. Jadi itu opening, ciri khas openingnya ngaji bareng Kiai. Dan tak lupa juga saya sematkan untuk memperkenalkan diri saya sebagai host, memperkenalkan Kiai, memperkenalkan pengisi musik, dan paling krusial harus memperkenalkan jamaah. Kalau enggak nanti ibu-ibunya ngambek. Karena tuh jamaah kan sudah tampil luar biasa totalitas. Jadi saya pasti memperkenalkan jamaah, ibu-ibu dari mana gitu. Wah, ini yang cantik-cantik berhijab warna merah dari mana? Ibu-ibu tuh gemes. Dan yang saya tuh surprisely-nya tuh ibu-ibu jamaah tuh apa? Mempersiapkan jinglenya juga loh. Maksudnya lebih ke ya bukan cuma iya kadang tuh nyanyi-nyanyi juga. Jadi sholatullah, sholatullah. Jadi mereka tuh luar biasa ya. Kalau dulu awal-awal saya cuma dengar, oh kami dari jamaah bla 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 bla. Sekarang tuh enggak. Mau bersaing tuh sama pengisi musik. Jadi ikutan nyanyi, bener Isna. Jadi itu luar biasa sekali. Semangatnya jamaah makin kesini bukan cuma jumlahnya makin banyak, tapi ternyata mereka mempersiapkan untuk menjadi jamaah. Yang nonton langsung di studio tuh luar biasa. Jadi saya appreciate banget sama jamaahnya, luar biasa. Mantap. Nanti ya kapan-kapan ya Isna ngajak teman-teman nih dari UIN Wali Songo untuk jadi jamaah di studio TVRI langsung nonton ya. Nanti dikoordinasi lagi. Lumayan nih. Masuk TV. Nah, Mbak, ini yang pertanyaan terakhir nih, Mbak. Kesan seperti apa sih yang diharapkan dalam program acara ngaji bareng Kiai? Kesan ya, saya tuh dari awal mengikuti program ngaji bareng Kiai, mungkin kalau saya kan di jamaah di studio tuh lebih banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir. Mungkin kalau bisa dibilang usia tuh 40 tahun ke atas ya. Dan harapan saya, program ngaji bareng Kiai ini tidak hanya ditonton atau dinikmati oleh mungkin usia yang di 40 seperti bapak-bapak ibu-ibu yang ada di studio, tapi juga dapat dinikmati oleh mungkin generasi saya, generasi milenial ataupun generasinya Isna di generasi Z gitu Pak. Jadi di usia 20, 30 itu dengan yang namanya mengikuti ngaji bareng Kiai, harapannya tuh bisa dalam arti belajar lebih awal dibandingkan oleh bapak-bapak ibu-ibu. Meskipun kita punya tugas belajar, kuliah dan lain sebagainya, kita juga nggak lupa kan, ini kan ilmu agama yang akan kita bawa sampai nantinya. Saya rasa saya pun yang di usia 30 tuh sudah merasa telat ya untuk ngaji sekarang ya. Jadi harapannya bahwa program ngaji bareng Kiai ini digemari juga oleh Isna dan teman-temannya nih. Jangan cuma nonton apa ya TV. Iya itu pasti. Jangan cuma kalau di YouTube tuh jangan cuma dengerin lagu-lagu luar negeri atau apa. Saya pun demikian. Sebenarnya saya sudah menghafalkan lagu-lagu qasidah. Tapi emang benar sih lebih nyaman di hati itu emang iya. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Ngaji itu tempatnya belajar. Di usia berapapun kan kita belajar ya. Nah, yang muda-muda nih jangan sampai telat, jangan ada kata terlambat. Maksudnya bisa dimulai dari sekarang. Jadi mulailah dengan ngaji. Kalau seandainya nih temanya, wah kok temanya terlalu berat atau apa, bisa request, bisa banget. Bisa komen di YouTube atau request di Instagram, DM itu juga bisa banget Isna. Jadi kan nanti ditampung dan disampaikan oleh kru TVRI Jawa Tengah. Jadi saya rasa kalau ide-ide dari kalian nih, maunya generasi Z itu kan luar biasa sekali kan, bisa sekali disampaikan, mau temanya tadi request dalam memilih pasangan, itu juga bisa, iya kan? Iya, betul. Untuk era sekarang kan kebanyakan mulai ketemunya di online nih. Nah itu gimana nih secara Islam melihatnya? Ya pokoknya banyak sekali lah tema-tema yang bisa diangkat dan bisa sebagai sarana curhat. Nah ini kerennya program ngaji bareng Kiai itu seperti itu. Dan ini alhamdulillah Isna luar biasa sekali, saya sebagai host di sini pengalamannya tidak hanya satu ya, dalam arti mengaplikasikan ilmu public speaking saja, tetapi di sini kita mendapatkan banyak ilmu Isna. Bukan hanya public speaking, tapi bagaimana kita berkomunikasi dengan orang-orang tertentu, dalam arti ada jamaah yang dari kalangan pesantren, ada juga dari sekolah-sekolah, bahkan ada dari ulama. Nah itu luar biasa tantangannya. Jadi Isna nanti barangkali bisa ini, kalau Mbak Eva nggak bisa, Isna yang gantiin. Belajar banyak ya Isna sama teman-temannya loh ini.
Insya Allah nanti bisa belajar ke Mbak Eva juga. Betul, sama-sama belajar ya kita ya, berproses pokoknya semuanya berproses. Terima kasih sebelumnya Mbak Eva sudah berkenan menjadi narasumber ISNA Siap, kali ini. Isma. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.